Errornya situs the.ut.ac.id untuk keperluan UAS Take Home Exam Universitas Terbuka menjadi sorotan khususnya di kalangan mahasiswa. Sesuai aturan panitia UAS, mahasiswa dapat mengunduh soal di situs tersebut mulai Sabtu 5 Desember 2020 dini hari. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengupload jawaban maksimal 6 jam pasca soal diunduh. Namun faktanya, situs the.ut.ac.id sulit diakses. Tidak sedikit juga mahasiswa yang bisa mengakses tapi gagal saat pengunduhan soal. Pihak Universitas Terbuka langsung merespon gangguan situs UAS ini dengan memberikan klarifikasi bahwa ada gangguan server dan sempat di-shutdown. Bahkan pihak kampus mengganti batas maksimal upload jawaban dari 6 jam menjadi 24 jam pasca soal diunduh. Namun hal tersebut belum cukup mengobati kekhawatiran mahasiswa, utamanya dari kalangan pekerja. Sampai akhirnya pihak Universitas Terbuka membuka kanal keluhan mahasiswa 24 jam non-stop terkait gangguan pelaksanaan take home exam. Ditambah mengeluarkan surat edaran penundaan pelaksanaan UAS THE dari awalnya 5 Desember 2020 menjadi 20 Desember 2020. Di samping itu, tanda tanya besar muncul. Apa penyebab pasti situs universitas pelopor pembelajaran jarak jauh di Indonesia ini bisa down? Mengingat Universitas Terbuka bisa dikatakan berpengalaman dalam hal pembelajaran jarak jauh karena sudah menerapkannya jauh sebelum pandemi COVID-19. Ronnie Times episode kali ini akan memberikan solusi sekaligus menjawab tanda tanya besar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini di Ronnie Times tentu saja. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang baru-baru ini muncul, yang baru-baru ini terjadi seperti kemarin kita informasikan adalah downnya server yang digunakan untuk ujian akhir semester. Kebetulan Universitas Terbuka ini yang kemarin sempat mengalami problem seperti itu sehingga akhirnya stuck. Seluruh peserta UAS kemarin tidak bisa pada saat itu tidak bisa mengikuti UAS ya, karena ketika akan mengerjakan dan mengunduh soal ini tidak bisa sama sekali, servernya error dan mereka pun tidak bisa mengerjakan dan akhirnya ditunda atau diundur waktunya. Dan itu memang hal-hal yang teknis ya, terkait dengan teknis. Nah, hari ini saya akan mencoba kita ngobrol santai dengan salah seorang sahabat saya dan beliau paham sekali ya terkait dengan masalah-masalah server seperti ini karena kebetulan beliau ada sebagai teknisi di salah satu BUMN yang ada di negeri kita tercinta ini. Saya sapa dulu Mas Sep. Selamat pagi Mas Sep. Selamat pagi Om Roni. Sehat? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Om Roni sehat? Alhamdulillah baik. Ini mohon maaf ini, saya menyita waktu Mas Sep sebentar nih, karena saya menganggap bahwa ini harus ada yang bisa menjelaskan ini. Ini apa tentang server, kemudian kenapa dia bisa drop dan bagaimana yang harus dilakukan gitu ya. Baik Om Mas Sep, Om, seperti tadi di awal saya ulas ya bahwa kemarin di Universitas Terbuka itu sempat melaksanakan ujian akhir semester dan Universitas Terbuka ini memakai sistem take home exam. Jadi melalui soalnya betul melalui situs khusus, kemudian di-download dan kemudian kita bisa mengerjakan di rumah atau di mana saja. Yang penting akses internet bisa bagus di situ. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika mahasiswa ini akan mendownload soal-soal, nah ini nggak bisa. Nah, berkaca dari kasus yang UAS take home exam Universitas Terbuka ini, saya ingin tahu nih Om Asep, Om sebenarnya apa sih yang server ini malu apa? Ini server ini malu apa sih? Karena kita orang awam jadi denger doang namanya gitu kan, namanya servernya down, servernya jebol dan lain sebagainya. Tapi kita belum tahu ini server ini sebenarnya makhluk apa ini Om Asep? Sebenarnya kan kalau server itu sendiri kan itu tempat
Om, pengolahan data ya, di mana di situ juga kan ada kapasitasnya, ada kecepatannya, sehingga ketika ada viral effect gitu kan, seperti yang kemarin UAS itu kan salah satunya itu gara-gara viral effect gitu kan. Jadi satu server, satu alamat yang diambil secara bersamaan gitu. Betul. Ketika gitu ya. Apa namanya sebutnya? Jadi seketika dengan bersamaan, sementara kapasitasnya server itu tidak bisa menampung jumlah banyak orang untuk masuk gitu Om. Kan? Nah, disitulah ada antrian untuk masuk sehingga servernya itu overload. Yang terkenal sekarang kan overload gitu kan. Itu gara-gara viral effect. Kapasitasnya sendiri mungkin sebelumnya tidak ditentukan dulu gitu untuk jumlah peserta berapa ini, kekuatannya berapa, karena setiap yang namanya server itu kan tempat penampungan gitu Om ya. Juga di situ memiliki kapasitasnya, memiliki kemampuan untuk daya tampungnya, memiliki untuk menampung tamu yang akan datang gitu Om. Kalau misalkan jumlahnya sedikit, tamu yang datangnya banyak, kita kan nggak bisa menampung. Disitulah terjadinya. Oke, jadi fungsi server ini Om, fungsi server ini sebagai media ya, sebagai media untuk menampung begitu ya. Ibaratnya sebuah bak ya. Sebuah bak dia akan menampung semua air yang akan masuk, tapi karena keterbatasan kapasitas, jadi besarnya bak ini terlalu kecil sehingga bak ini tidak bisa menampung air tersebut gitu ya. Betul, di situ kan untuk menampung dan menyalurkan Om. Kalau di server itu kan menampung dan menyalurkan. Nah, daya tampungnya tersebut dia memiliki kapasitas. Seperti itu. Jadi diibaratkan ya seperti tadi Om Roni diibaratkan sebuah bak gitu kan. Di situ untuk menampung juga untuk menyalurkan. Nah, Om, solusinya gimana nih? Ini apalagi kan ini saat-saat krusial ya Om Asep ya. Ini saat-saat krusial. Ini pernah nggak dari Kinet Tech sendiri ini yang di bawah kendalinya Om Asep ini mengalami hal-hal seperti itu, misalnya server down dan lain sebagainya, pernah nggak Om Asep mengalami hal seperti itu? Sebenarnya banyak terjadi Om untuk server down, salah satunya yang kemarin juga di tempat jual beli online juga itu ada 3 tempat jual beli online yang mengalami servernya down. Cuman mereka kan mengatakan bahwa power outage kan. Kemarin mereka mengklaimnya bahwa power outage, padahal sebenarnya bisa aja terjadi daripada pemakaian yang terlalu berlebihan di luar kapasitas yang ada gitu Om. Itu sering terjadi. Gitu, apalagi pas saat ada berita yang menghebohkan, viral gitu kan. Kemudian banyak orang yang mengunjungi. Nah, disitulah kejadian yang sering terjadi. Saya mau ngasih ilustrasi lagi nih Om Asep. Jadi informasi yang saya dapat gitu ya, untuk mahasiswa yang program studinya atau programnya ini cuma manajemen ya, Fakultas Ekonomi, manajemen ini saja 3.000 mahasiswa Om. 3.000 mahasiswa itu yang di dalam negeri, belum yang di luar negeri, kemudian juga belum mahasiswa-mahasiswa juga yang lain. Ini berarti servernya harus yang seperti apa nih Om? Kapasitasnya mungkin ya, kapasitasnya yang segede apa ini? Segede rumah atau segede apa nih Om Asep? Ya, itu mungkin sudah masuknya ke ranah terabyte ya kan. Kalau server itu kan ada megabyte, ada gigabyte gitu kan. Nah, kemudian untuk penampungan yang lebih banyak ya diusahakan ya lebih dari ukuran terabyte gitu. Karena itu kan kalau menampungnya seluruh dunia itu kan bisa dari mana-mana masuk Om. Kalau misalkan kita punya kapasitas yang kecil, wah tentu kita pasti udah nggak mampu. Makanya kadang-kadang di situ kan ada traffic Om. Ya mestinya sih si penyedia website itu memantau traffic dan tahu kapan akan trafficnya meningkat gitu, sehingga dia mengantisipasi sebelum lonjakan traffic itu naik, dia sudah upgrade duluan gitu. Walaupun misalkan upgrade hanya kebutuhan tertentu gitu. Seperti itu Om. Jadi solusinya sih kenaikan kapasitas. Kapasitasnya dinaikkan ya? Iya, betul. Kira-kira berapa terabyte ya Om ya, sehingga yang ribuan ini bisa
bisa nggak tersendat gitu loh. Jadi saya khawatirnya jadi kayak teorinya kayak teori bottleneck ya. Teori bottleneck itu belakangnya gede tapi ujungnya kemudian kecil kan gitu kan. Nah, ini kira-kira untuk menampung sampai ratusan ribu user itu kira-kira titik amannya berapa terabyte ya, Om Asep ya? Nah, kalau saya sendiri nggak bisa menghitung ke arah sana ya, karena yang punya penyedianya sendiri yang bisa menghitung, dia tahu kapasitasnya seperti apa gitu Om. Dari setiap di hostingnya dia itu dia punya kapasitas berapa dan jumlah file misalkan berapa yang ada di sana. Ketika masuk satu pengunjung berapa ya kenaikannya, mereka sendiri yang bisa menghitung Om. Gitu. Yang pasti ya kalau misalkan banyak seluruh dunia ya, misalkan penyediaannya harus di atas terabyte lah gitu kan ukurannya gitu. Cuman kalau untuk itu saya sendiri nggak bisa menghitung karena jumlah ini berbeda-beda Om. Jumlah penyedia itu pasti berbeda-beda ukurannya gitu kan. Ada nggak Om parameter misalnya ini sekian ratus user ya, gua harus pakai 1 tera misalnya. Nah ini kemudian 1000 user gua harus pakai 10 tera. Ada parameternya seperti itu nggak Om? Atau kita melihat pada limit waktu, pada saat waktu karena bersamaan, jadi akhirnya servernya nih yang nggak kuat atau gimana Om Asep? Ya parameternya sendiri ya mereka yang bisa menghitung di dalam websitenya sendiri Om. Gitu kan, karena kan kalau kita sendiri kan tidak tahu ada apa aja di dalam website itu, kontennya apa saja sih di dalamnya. Nah, mereka sendiri yang punya ukuran parameternya sendiri. Oke. Gitu, sehingga mereka pasti melakukan analisa. Oke, Om Asep, ini ya, ada pertanyaan lewat WhatsApp ya, yang baru aja masuk ini ke meja redaksi. Om, ini mahasiswa sendiri minta UAS yang menggunakan sistem take home exam ini, jadi seperti ini ya, bersama-sama mendownload soal dan waktunya juga ditentukan hanya berapa jam gitu ya Mas Eb ya. Ini diadakan per daerah, karena di pusat, kalau terpusat seperti ini khawatirnya kasus server down akan terjadi lagi. Nah, bisa nggak server dibuat peer-to-peer antara daerah misalnya? Jadi servernya tuh dibuat dipisah-pisah daerah, misalnya kalau di UT itu banyak ada OPJJ ada OPJJ Jakarta, Pontianak, seluruh Indonesia gitu. Karena bisa nggak kira-kira seperti itu? Ya bisa aja sih Om, tergantung nanti dari pengelolaannya di sana itu, dia kan berarti dilakukan secara parsial ya, di beberapa wilayah. Itu bisa aja, jadi setiap ini mempunyai kapasitas tertentu, sehingga jumlah peserta juga mungkin kan bisa lebih dihitung, ya Om ya, misalkan per wilayah itu, nah di situ bisa, sehingga memori itu bisa dibagi-bagi Om, itu bisa, memang bagusnya sih begitu, kalau menurut saya ya. Iya, jadi tidak terpusat gitu ya, jadi tidak harus semua di pusat, akhirnya ya bottleneck tadi kan, jadi banyak yang masuk, ujungnya kecil, nah akhirnya terjadi problem gitu ya. Ya betul. Kalau misalkan terpusat ya itu kita nggak tahu sih jumlah pengunjungnya itu kan nggak bisa disaring juga Om, gitu kan? Karena sebenarnya yang membuat server down itu kan bukan hanya dari segi viral efek tadi Om. Ada lagi yang misalkan kayak DNS-nya yang ngaco gitu misalkan kan, sehingga tidak bisa terhubung ke IP address. Nah itu juga banyak sekali terjadi gitu. Atau misalkan di hosting tersebut ada automatic backup atau automatic synchronize gitu Om. Dalam ketika banyak pengunjung, si hosting itu ya dia dengan sendirinya itu melakukan automatic backup sehingga traffic itu lebih overload lagi, begitu. Bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi kan kadang-kadang automatic backup itu kan kita nggak tahu waktunya kapan, nggak di setting, kita nggak monitor, misalkan jam berapa automatic backup atau automatic synchronize, sehingga pas dalam keadaan kita misalkan banyak pengunjung, automatic backup-nya itu muncul sendiri gitu Om. Oh bisa gitu, ya diatur seperti itu ya, Om Asep ya? Bisa. Jadi kita kadang-kadang tidak harus jangan dulu menghakimi pihak penyedianya sendiri gitu kan, Om. Tapi ternyata ada juga dari IP address yang ngaco sehingga terblokir oleh server. Kan di server itu ada firewall Om. Nah, ketika ada IP address yang tidak diketahui itu dari firewallnya di server itu dia akan menolak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu juga. Oke, baik Om Asep.
solusinya gimana nih? Solusinya gimana? Karena kan ini waktunya tertentu ya. Artinya hanya dalam waktu-waktu tertentu nih kita para mahasiswa ini ujian akhir semester gitu kan. Dan ini memang diakui pihak Universitas Terbuka sendiri merupakan uji coba sebenarnya. Ini baru pertama kali diadakan. Kemudian mungkin saking semua mengakses dalam waktu yang bersamaan, akhirnya servernya down seperti itu. Solusinya gimana, Om Asep? Solusinya yang pertama itu ya kita harus menyiapkan kapasitasnya sendiri dan tahu jumlah kira-kira pengunjung ke server tersebut ada berapa gitu Om. Sehingga kita harus mengantisipasi sebelum nanti pengunjung masuk secara bersamaan apakah server kita sudah memadai atau tidak. Itu. Misalkan dengan uji coba, misalkan kalau misalkan mereka belum bisa menghitung jumlah kebutuhan server, ya sudah aja melakukan uji coba dalam 1 hari, misalkan sebelum pelaksanaan hari H-nya gitu, uji coba secara berbarengan mengakses server tersebut, kemampuannya sampai di mana, itu secara manualnya gitu Om, perhitungan secara manualnya. Nah kalau misalkan memang mereka sendiri nggak punya parameternya, paling begitu Om. Yang paling utama itu kan, karena memang servernya down itu kebanyakan ya itu tuh yang paling utama itu dari viral effect-nya itu Om. Yang paling utama dari situ. Kalau misalkan kesalahan DNS, kesalahan IP, misalkan itu kan cuma hanya segelintir orang Om. Itu yang melakukan kesalahan tersebut ya si usernya gitu kan, bukan si penyedianya. Tapi kalau misalkan viral effect itu sering terjadi gitu. Dan yang kasus yang kemarin itu kalau saya amati itu memang dari viral effect itu Om. Gitu kan, secara bersamaan mengakses membludak gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Baik Om Asep, terima kasih banyak waktunya yang hari ini sudah menyempatkan waktu dan semoga ini bermanfaat ya, dan ini juga bisa jadi masukan dari untuk pihak Universitas Terbuka sendiri. Saya juga bisa menjelaskan cuma segitu. Ya baik, oke. Baik, ini bisa jadi masukan juga untuk pihak Universitas Terbuka sehingga mereka mau mengevaluasi lagi, dan yang lebih penting lagi adalah seharusnya beberapa hari sebelum hari H memang dilakukan uji coba ya Om Asep ya. Uji coba yang pesertanya bisa lebih banyak gitu kan, atau semuanya untuk bersama-sama masuk pada kurun waktu jam sekian dengan jam sekian gitu ya. Dan biar kondisi-kondisi seperti ini bisa terdeteksi ya Om Asep ya. Iya, betul. Oke, baik. Om Asep, terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Semoga obrolan kita yang singkat ini bermanfaat. Dan salam untuk keluarga dan keluarga yang sedang sakit. Kita doakan supaya segera sembuh ya Om Asep ya. Sama-sama. Amin. Ya. Terima kasih Om Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemirsa obrolan kita dengan Om Asep ya. Beliau ini memang salah seorang saya tidak mau menyebutnya pakar ya, karena beliau lebih tinggi dari pakar. Tapi minimal dari pengalaman beliau dan pengetahuan beliau serta selama beliau berkecimpung di dunia kerjanya, di tugas-tugas yang dihadapi sehari-hari, beliau sangat paham sekali terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Semoga ini menjadi pencerahan bagi pihak Universitas Terbuka yang kemarin sempat down servernya dan membuat mahasiswanya jadi resah. Dan semoga ini bisa jadi bahan evaluasi yang terbaik. Saya, Roni, kita akan ketemu lagi di Roni Times untuk edisi yang akan datang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.